Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Putra Utama dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan mazhab-mazhab fikih dan dasar pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai tugas akhir dari mata kuliah Tarik Tasri dengan dosen pengampu Dr. Rumadi MAG. Silahkan disimak videonya. Imam Syafi'i dan Sunnah. Imam Syafi'i memiliki peranan penting dalam membela sunnah Rasulullah dengan cara menghancurkan segala upaya musuh dengan menyebarkan isu bahwa tidak layak menerima sesuatu yang tidak satu makna dengan Al-Quran atau berupa hadis mutawatir. Beliau juga menghancurkan tuduhan mereka dengan dalil bahwa Rasulullah memperbolehkan seorang sahabat untuk menyampaikan apa yang ia dengar dari Rasulullah. Dari penjelasan di atas, Imam Syafi'i sangat longgar dalam menerima hadis, tidak memberikan syarat dalam hadis ahad kecuali ketersambungan dan kesohihan sanad saja. Imam Syafi'i dan usul fikih. Imam Syafi'i memiliki kemampuan yang sangat mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Setelah beliau menelaah banyak kitab dengan berbagai aliran pemikiran dan mazhab, seperti Madrasah Mekah, tempatnya tumbuh dan berkembang, Madrasah Madinah, negeri tempatnya berhijrah, dan Madrasah Irak yang pernah didiaminya untuk beberapa waktu. Semua ini telah memotivasinya untuk membuat aturan dan ukuran dalam melakukan istinbat hukum, dan itulah yang dimaksudkan dengan ilmu usul fikih. Karya pertama dalam bidang usul fikih ialah kitab yang beliau karang dengan judul Ar-Risalah. Dengan jerih payah ini beliau menjadikan ilmu fikih berdiri di atas dasar dan kaidah yang baku dan bukan kompilasi fatwa dan keputusan hakim atau analisis skeptis terhadap suatu masalah atau sebuah masalah yang maiz berada dalam alam andaian. Berkata Imam Ar-Rizi, orang walaupun mereka bisa memperdalam ilmu fikih setelah Imam Syafi'i, namun pada dasarnya mereka masih bergantung dengannya karena beliaulah yang membukakan pintu dan pendahulu itu memiliki keutamaannya. Dasar mazhab. Dalam menetapkan fikihnya, Imam Syafi'i menggunakan 4 sumber sebagai berikut. 1. Nas-nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan nas atau melalui penafsirannya. 2. Ijma, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah, beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. 3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam 2 mazhab jadid dan qadimnya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada 3 bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, atau menguatkannya dengan kias yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. 4. Kias. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang sudah dijelaskan ketika berbicara tentang dasar-dasar istinbat Imam Syafi'i, ia sama dengan menggali makna nas atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini, beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Quran dan Sunnah yang tidak ada nas pasti. Penyebaran dan perkembangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak karena di sanalah mazhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk muslim di kawasan Khurasan dan di sekitar sungai Efrat
Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Australia. Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak bisa lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-negeri bersangkutan. Di antara penyebab tersebarnya mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negeri Islam pada waktu itu. Imam Hanbali, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Beliau lahir di kota Baghdad, Irak pada 20 Rabiul Awal 164 Hijriah atau 27 November 780 Masehi. Panggilan masa kecilnya Abu Abdillah, dikenal sebagai Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad atau juga Imam Hambali. Beliau berasal dari suku Saiban, seperti halnya Muhammad bin Hasan al-Saibani. Kakek beliau memerintah Sarkis, sedangkan ayahnya menjadi tentara berpangkat rendah. Namun demikian, ia sangat murah hati dan ramah. Ia akan menunjukkan keramah tamahan pada kafilah yang tiba dari Arab menuju Khorasan. Ketika ia pindah dari Khorasan ke Baghdad, kondisi keuangannya tidak stabil dan hanya beberapa saat setelah kelahiran Imam Ahmad bin Hambal, ia meninggal. Imam Hambali kemudian dibesarkan oleh pamannya. Musnad Imam Hanbali. Musnad adalah kumpulan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia mulai mengumpulkannya sejak ia pertama kali belajar hadis dan terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Imam Ahmad menulisnya tidak beraturan dan tidak tersusun rapi, dan ketika usianya sudah senja dan ia takut ada yang hilang, lalu ia pun membacakannya kepada anak-anaknya serta keluarganya secara tidak beraturan seperti pada mulanya. Kemudian datanglah Abdullah anaknya yang menyusunnya, semula sesuai dengan klasifikasinya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Abdullah bin Ahmadlah yang mengumpulkan kitab Al-Musnad dan menyusunnya dengan gaya yang agak asing dari kebiasaan para ahli hadis, sebab semua kitab hadis sahih disusun berdasarkan susunan bab fikih sehingga mudah dipahami. Adapun hadis yang tidak ada fikihnya maka perlu disusun sesuai dengan judulnya: hadis adab, hadis tafsir, hadis ilmu, hadis wahyu, dan begitulah seterusnya, sehingga mudah untuk dirujuk pada setiap babnya oleh mereka yang akan membaca periwayatan dari Nabi SAW. Dasar mazhab Hanbali: 1. Nas Al-Quran dan Sunnah. 2. Fatwa sahabat yang tidak ada penentangnya dan tidak menamakannya sebagai ijma, namun beliau menamakannya karena waro'. 3. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mencari pendapat orang lain. 4. Menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan daripada qiyas. 5. Qiyas jika tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Penulisan mazhab Hanbali: Imam Ahmad tidak menuliskan mazhabnya, bahkan beliau tidak suka jika ada yang menulis pendapat dan fatwanya. Oleh karena itu, kalangan yang berjasa menuliskan mazhab Imam Ahmad adalah murid-muridnya. Merekalah yang mengumpulkan pendapat dan fatwa sang imam, lalu menyusunnya sesuai dengan urutan bab fikih. Penyebaran dan perkembangan mazhab Hanbali. Adapun orang yang pertama menyebarkan mazhab Imam Ahmad adalah putranya yang bernama Sholih bin Ahmad bin Hambal. Beliau menyebarkan mazhab ayahnya dengan cara mengirim surat kepada orang yang bertanya dengan jawaban yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Beliau pernah menjabat sebagai hakim, menukil pendapat ayahnya dan diterapkan langsung. Putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad juga melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan kitab Al-Musnad dan menyusunnya serta menukilkan fikih sang ayah.
walaupun beliau lebih banyak meriwayatkan hadis. Sampai dengan tahun 1968, pengikutnya tidak lebih dari 10 juta orang saja. Mazhab ini tidak berkembang keluar negeri Irak, melainkan pada abad ke-4 Hijriah, kemudian berkembang di Mesir pada abad ke-7 Hijriah, dan pada saat sekarang pengikutnya makin sedikit. Mazhab Hambali untuk saat ini adalah mazhab resmi dalam pemerintahan Saudi Arabia dan pengikutnya tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria,